Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Ayat firman Tuhan bagi kita tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 38 ayat 17. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, waktu itu Nabi Yesaya mendatangi Raja Hizkia dan memberitahukan firman Tuhan kepadanya, katanya, "Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Yesaya 38 ayat 1. Mendengar bahwa ia akan mati karena sakit parah yang dideritanya, penyakit mematikan yang merenggut nyawa seseorang dalam tempo yang sangat cepat, yaitu sekitar 2-3 hari. Menerima pesan Tuhan bahwa ia akan mati, Raja Hizkia pun menangis dengan sangat, sampai memalingkan mukanya ke dinding sambil berdoa kepada Tuhan. Katanya dalam doanya, "Ya Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Mendengar doa dan melihat air mata Hizkia, Tuhan mendengar doanya. Raja Hizkia pun dipulihkan. Dia sembuh, bahkan hidupnya diperpanjang Tuhan 15 tahun lagi. Sungguh sangat mengharukan dan membahagiakan. Saudara-saudari, sesudah Raja Hizkia sakit dan sembuh dari penyakitnya, maka Raja Hizkia mengungkapkan pengalamannya, perasaannya, dan ungkapan syukurnya saat ia sakit, saat Tuhan berfirman bahwa ia akan mati, dan saat ia disembuhkan Tuhan dan memberinya tambahan umur 15 tahun lagi. Ayat hari ini adalah bagian dari ungkapan syukur dan pengakuan Hizkia kepada Tuhan. Katanya, "Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, dari ayat ini kita belajar beberapa hal. Pertama, penderitaan dan kepahitan, entah karena penyakit yang berat, jika diterima dan dijalani dengan tekun, tanpa mengeluh, tanpa menyalahkan siapa-siapa, adalah penting, bahkan sangat berharga. Sebab Tuhan akan segera mengirimkan pertolongannya, yaitu pertolongan sesuai waktu Tuhan, pertolongan yang tidak pernah terlambat, sebagaimana buku NDHKBP nomor 283 ayat 2 mengatakan, "Nang sipata di pabeda de bata pangurupina, anggo jupang tikini, pitor tongosonai." Kira-kira dalam bahasa Indonesia demikian. Walau sepertinya Allah memperlambat waktunya, tetapi ketika waktu Tuhan tiba, maka segera pertolongan Tuhan datang menghampiri kita. Yang kedua, apabila Allah mengampuni dosa kita, Ia mengampuni semuanya, melemparkan semuanya jauh-jauh dari hadapannya, meskipun dosa-dosa itu merah seperti kirmizi dan kain kesumba. Tidak ada dosa yang sangat berat sekalipun yang tidak diampuni Tuhan. Hanya kita manusia selalu mengungkit-ungkit kesalahan kecil masa lalu orang lain kepada kita. Yang ketiga, kesembuhan dari sakit adalah perpanjangan kesempatan bagi kita untuk memuliakan Allah di dunia ini. Dan barangkali kita semua pernah diperpanjang Tuhan umur kita. Barangkali karena kelalaian kita di jalanan, kelalaian kita akan makanan, kelalaian kita akan kesehatan,
barangkali kita sudah harus mati sebelumnya. Seandainya kita menyadari bahwa hidup kita ini sebenarnya adalah perpanjangan atau sedang diperpanjang oleh Tuhan, maka kita akan mensyukuri dan mengungkapkan hidup ini dan menggunakan hidup ini secara produktif dan berkualitas. Sebagaimana Hizkia, masa perpanjangan hidupnya digunakannya untuk berkarya. Demikian kiranya kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas hidup kami. Walau kami sering di ujung kematian, Tuhan memberi kami keselamatan. Hari ini kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami, sahabat kami, ataupun keluarga kami sendiri yang sedang berjuang untuk kesembuhan dan penyakit berat, penyakit yang kronis dan mengancam yang sedang mereka alami. Bagi mereka yang sedang di ruang tunggu, di ruang inap, di ruang operasi, atau di ruang ICU, rumah sakit tertentu, maupun mereka yang sedang mencari kesembuhan di berbagai alternatif pengobatan lainnya, arahkanlah hati, pikiran, dan iman mereka kepadamu. Ya Tuhan, sumber kesembuhan dan kehidupan, bangunkanlah semangat mereka, bangunkanlah iman mereka, hidupkanlah pengharapan mereka, baik mereka yang sakit maupun keluarga yang mendampingi mereka. Kiranya kasih setia dan rahmat Tuhan menyertai mereka selalu. Sembuhkanlah mereka ya Tuhan, dan selamatkanlah hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan, karena firman-Mu hari ini kami akan tetap kuat dan tetap berpengharapan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, selamat bekerja, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom.